Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa MGS TV. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Hans Pralingga hadir kembali hari ini Jumat 8 Oktober 2011, pastinya di bincang-bincang seputar Jakstip. Yang seperti biasa hadir setiap Jumat sore dan menemani sore Anda seperti minggu lalu. Dan pastinya di kesempatan kali ini Hans Pralingga sudah ditemani oleh tamu yang sangat luar biasa yang akan berbincang seputar Jakstip. Tentang apa tema pada sore hari ini dan siapakah tamunya, langsung saja akan saya undang, yaitu ada Bapak Akwam Rosadika selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Jakstip. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perjalanan menuju Bogor? Lancar. Lancar Pak ya. Dan pada sore hari ini pemirsa kita akan membahas mengenai seputar kemahasiswaan di Jakstip. Ada apa dan bagaimana yang terjadi di sana dan seputar kemahasiswaan akan berimbas seperti apa dengan kehidupan kemahasiswaan di sana. Bukan begitu Pak? Baik. Sudah siap untuk kita membahas pada sore hari ini? Boleh, silakan. Langsung saja kita akan memulai pertanyaan pertama. Mungkin akan saya tanya kepada Bapak adalah STMIK Jakstip itu merupakan institusi yang bergerak di bidang pendidikan, terutama di bidang informatik dan telekomunikasi. Apa perbedaan dengan yang lain? Baik, terima kasih Pak Hans. Jadi STMIK Jakarta atau lebih sering disebut dengan Jakstip adalah satu institusi pendidikan tinggi yang memang berorientasi ke bidang ilmu komputer atau berbasis ke ICT. ICT. Dan oleh karena itu kita mempunyai perbedaan dengan perguruan tinggi lain yang sejenis, katakanlah yang berbasis ICT, di mana kita mempunyai program studi unggulan yang berbasis ke ICT. Jadi spesial khusus untuk Jakstip adalah yang berbasis ICT. Betul. Mungkin banyak yang lainnya, tapi Jakstip menekankan kepada ICT-nya. ICT. Oke, mungkin langsung saja kita menuju ke program studi apa saja sebenarnya yang ada di Jakstip. Baik Pak Hans, jadi di kita memang ada 4 program studi yang dikelola oleh institusi Jakstip dan 2 jenjang, artinya jenjang sarjana untuk S1 dan jenjang diploma 3. Sedangkan program studinya adalah untuk sarjana sistem informasi, kemudian sistem komputer dan juga manajemen informatika serta teknik komputer. Oke, dan keempat jurusan tadi atau bidang tadi itu semua berbasis sama ICT. Betul sekali. Ditekankan kepada ICT. Betul. Kita menilik dan menarik ketika kita berbalik ke sejarah berdirinya Jakstip. Bagaimana? Memang dari institusi kami Jakstip atau STMIK Jakarta ini merupakan sekolah komputer pertama, kalau boleh saya bilang sekolah komputer pertama begitu. Pionir berarti ya? Di Indonesia. Kalau boleh saya bilang di Indonesia, kenapa? Karena memang kita berdiri kalau dilihat dari tahunnya itu tahun 78. Jadi awal mulanya berdiri tahun 78, kemudian tahun 92 itu menjadi STMIK, kemudian berkembang terus sampai saat sekarang ini sehingga program studi kita juga bertambah dan juga akreditasi kita juga tambah baik. Oleh karena itu, kalau boleh saya bilang institusi Jakstip adalah merupakan pionir salah satu komputer di Indonesia, institusi pendidikan. Institusi pendidikan yang bergerak di bidang komputer. Betul. Berarti sebagai pionir lah bisa dibilang seperti itu, perkembangan Jakstip sampai sekarang ini bagaimana? Kalau dilihat dari perkembangannya tentunya kita mempunyai banyak sekali paling tidak alumni-alumni kita yang kita banggakan yang sudah berada baik di mancanegara maupun di tingkat regional yang telah memiliki pekerjaan maupun juga posisi jabatan-jabatan yang strategis sehingga menjadi satu unggulan kita atau satu kebanggaan di institusi kita. Oke. Menirik ke parameter pendidikan dan kurikulum. Ya. Apa yang membedakan selain tadi ICT? Betul. Dan perkembangannya seperti apa selama kurun waktu dari 78 hingga sekarang 2011? Ya. Salah satu dari proses pendidikan adalah kurikulum. Nah, kurikulum inilah yang kita selalu update, yang setiap waktu kita lihat pangsa pasarnya, sehingga kita juga berorientasi kepada hal-hal yang menyangkut masalah unggulan program studi. Sehingga program studi kita juga selalu mengedepankan mengenai teknologi-teknologi yang ke depan, baik itu berbasis komputer maupun berbasis yang lain seperti multimedia, kemudian berbasis ke jaringan dan juga berbasis otomatisasi. Dan sekarang ini tentunya Jakstip ini juga mempunyai banyak kerjasama yang memang
dapat kita jadikan unggulan. Oke, menarik kerjasama di bidang atau dengan institusi lain kah Ya. atau seperti apa? Kalau di kerjasama secara institusi memang ada, artinya banyak sekali, baik tingkat institusi antar institusi ataupun tingkat institusi dengan lembaga yang lain, swasta seperti misalnya perbankan maupun yang lain. Tapi baru-baru ini kita juga telah melaksanakan suatu bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi di negara Eropa, yaitu University of Bergen, Prancis. Prancis. Oke. Betul. Dan tiap tahun kita juga mempunyai suatu tantangan untuk melakukan satu bentuk katakanlah pengabdian ataupun bentuk kerjasama ke pihak lain atau ke masyarakat. Itu bergerak dalam bidang penelitian kah atau apakah termasuk kepada pembaruan kurikulum mungkin di Perancis dengan di Indonesia disamakan atau seperti apa? Yang menyangkut kerjasama dengan University of Bergen itu kita dari segi aspek dari sumber daya manusianya, kemudian dari segi penelitian, kemudian pertukaran juga dosen dan juga mahasiswa, sehingga ini dilakukan secara bertahap, sehingga ada evaluasi yang antar institusi yang nantinya menjadi satu bahan untuk kita ajukan. Luar biasa. Dan pastinya sebelum saya melanjutkan lagi pertanyaan kepada Bapak, saya juga mengundang kepada pemirsa MGS TV untuk bergabung bersama kami untuk bertanya mengenai seputar Jakstip atau seputar pembahasan kita yang nantinya akan lebih berlanjut lagi di line telepon di 0251 834 8673. Dan untuk Anda yang penasaran Jakstip ada di mana? Ada di alamat kampusnya di Jalan BRI, nomor 17 Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nomor teleponnya di 021 739 7973. Sekali lagi di 021 739 7973. Kita lanjutkan lagi, Pak Akwam, menarik sekali tadi terakhir kita tentang kerjasama. Ya. Kita masuk kepada tema kita pada sore hari ini yaitu seputar kemahasiswaan dan akademik lah ya, bisa dibilang seperti itu, dan alumni. Ya. Kegiatan kemahasiswaan apa saja yang ada di Jakstip? Ya, jadi memang ini adalah bagian dari bidang saya yang saya geluti selama ini, yaitu bidang kemahasiswaan dan alumni. Di kita di Jakstip itu kemahasiswaan juga tumbuh kembang dan juga mempunyai proses perkembangan yang sangat pesat. Dan di Jakstip kita bagi atas 3 bagian, yaitu kegiatan bersifat intrakurikuler, kemudian kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Oke, kita akan kupas secara sedikit saja intra, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Seperti apa? Salah satunya adalah ekstrakurikuler yang memang lebih banyak diminati oleh para mahasiswa, sehingga di Jakstip juga mempunyai banyak bentuk organisasi-organisasi kemahasiswaan yang disebut dengan KM, di bawah atau dinaungi oleh satu lembaga kemahasiswaan yang memang resmi di kita. Nah, mereka tumbuh kembang sesuai dengan minat dan penalaran, sehingga masing-masing mempunyai orientasi secara ilmiah. Seperti salah satu contohnya katakanlah yang disebut dengan Komputika atau klub penggemar komunitas komputer Jakstip. Gitu. Kemudian ada juga disebut dengan SJFC, itu adalah perkumpulan dari kemahasiswaan yang memang menggeluti di bidang football dan juga futsal. Dan yang lainnya cukup banyak, semuanya kurang lebih ada 14 unit UKM di dalam wadah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa. Proses perekrutan anggota, apakah haruskah atau diwajibkan untuk ikut? Apakah sesuai dengan keinginan mahasiswa ataukah bagaimana? Pada dasarnya kita memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para mahasiswa untuk dapat memasuki salah satu dari minat dan bakat mereka, sehingga mereka bisa memilih dari salah satu bentuk kegiatan yang memang mereka sukai. Nah, jadi dengan kita bisa ngambil kesimpulan bahwasannya ketika kita kuliah di Jakstip, kita tidak akan hanya belajar saja, tapi diberikan juga kesempatan untuk memasuki UKM-UKM yang ada 14 tadi. Betul sekali. Dan itu dipersilahkan dengan bebas memilih yang mana sesuai dengan minat dan kemauan. Apa keunggulan dari bidang kemahasiswaan yang sekarang mungkin Bapak sedang geluti? Memang, jadi Jakstip sendiri merupakan salah satu institusi pendidikan berbasis komputer. Nah, salah satu unggulan atau katakanlah kebanggaan kami di Jakstip itu ada wadah organisasi yang memang pada saat ini juga tumbuh kembang. Ya, salah satunya adalah Paduan Suara atau yang disebut dengan Gita Paswatika
atau salah satunya lagi adalah Palatika atau mahasiswa pencinta alam STMIK Jakarta. Nah, dua bagian ini adalah katakanlah cukup berperan di dalam kegiatan kemahasiswaan karena mereka memang mempunyai prestasi. Dan salah satu prestasinya adalah kita panjat tebing atau climbing wall kita pernah dijadikan salah satu parameter untuk uji coba dari FPTI atau Federasi Panjat Tebing Indonesia. Kemudian juga paduan suara kita aktif sekali untuk bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat maupun juga dengan yang lain sehingga mereka menjadi pionir untuk berkembang keluar. Terkait perekrutan tadi, kemudian kita menjadi anggota, apakah waktu yang diberikan saat kita mengikuti sebuah organisasi atau UKM tadi itu akan mengganggu nggak sih kegiatan kulikulernya atau kegiatan belajar di Jakstiknya sendiri? Ya, pada dasarnya kegiatan kemahasiswaan ini dirancang atau dibuat atau mereka mempunyai program-program kerja yang tidak berbenturan dengan kegiatan akademik. Sehingga kalau mereka memang mengadakan satu aktivitas pekerjaan atau kegiatan yang sifatnya internal maupun eksternal, mereka sudah ada koordinasi dengan bidang kemahasiswaan. Oke, jadi disitulah fungsi mungkin dari bidang kemahasiswaan ini ya, menjembatani antara kemauannya mahasiswa dan juga keinginan dari institusi. Betul. Sejauh ini bagaimana perkembangannya? Rasanya kami sebagai pelaksana di bidang kemahasiswaan, kami sudah mengakomodir atau menyalurkan seluruh bakat, minat, dan pengembangan dari kegiatan kemahasiswaan yang sudah tentu berdasarkan aspirasi. Karena mereka mempunyai satu bentuk kegiatan yang memang terprogram, dari program kerja mereka kemudian diajukan ke institusi, kita juga coba pilah, dan kegiatan-kegiatan inilah yang kami dorong terus untuk terlaksana sehingga arahnya jelas, artinya sasarannya. Jadi katakanlah Tridharma tadi kita harus mencakup gitu ya, penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Nah, salah satunya harus memasuki salah satu aspirasi itu. Kegiatan daripada UKM-UKM tersebut. Betul. Berbincang tentang kemahasiswaan Jaksik dan alumni. Untuk Bapak sendiri bekerja dalam satu unit itu ada berapa dosen yang bisa menanggapi banyaknya mahasiswa di Jaksik? Baik, terima kasih. Nah, kita sebagai dosen, katakanlah juga sebagai staf dan juga di kemahasiswa di Jaksik, kami menugaskan kepada staf atau dosen juga sebagian daripada pekerjaannya selain pendidik atau mengajar di sela-sela kesibukannya juga aktif dalam berperan aktif di dalam aktivitas kegiatan kemahasiswaan. Sehingga kita memberikan tugas untuk menjadi seorang pembimbing atau pembina dalam kegiatan kemahasiswaan. Oh, berarti saya bisa ngambil kesimpulan bahwasannya di setiap UKM, di 14 UKM tadi ada pembinanya dari dosen. Betul. Dan yang berfungsi mungkin untuk membina mereka bagaimana kegiatannya agar berjalan lebih positif. Betul. Kemudian adakah prestasi-prestasi lain yang mungkin dicapai oleh UKM-UKM lain? Nah, mengenai prestasi, kita ambil jarak pendek sementara ini. Tahun 2011 ini kita juara 3 kompetisi karya tulis mahasiswa di tingkat kooperatif wilayah 3 Jakarta. Oke, luar biasa. Dan juga kita juara 2 dan juara 3 untuk kejuaraan taekwondo di Wali Kota Jakarta Barat. Kemudian kita juga masuk dalam ranking untuk debat terbuka dalam bahasa Inggris, khususnya di komputer untuk kompetisi wilayah 3. Walaupun di kami tidak ada fakultas sastra atau bahasa Inggris atau sehingga bahasa Inggris, kita masuk dalam kualifikasi 10 besar. Gitu. Oke, luar biasa. Walaupun tidak ada jurusannya, tapi tetap bisa mendapatkan prestasi. Betul. Itu untuk UKM bidang? Itu di klub English. Di klub English. Public speaking. Jadi sungguh sangat luar biasa sekali mahasiswa-mahasiswa di Jakstik. Mereka tidak hanya pintar di bangku kuliah, tapi juga ternyata bisa mengambil banyak sekali prestasi dan juga ikut dalam sebanyak kegiatan. Betul. Sungguh sangat luar biasa. Suka duka di bidang kemahasiswaan seperti apa, Pak? Sebenarnya lebih banyak sukanya, tapi barangkali kalau dilihat suka dukanya, kita sebagai pendidik tentunya merupakan peran aktif daripada pembina kemahasiswaan dan ini adalah bagian dari tugas kita. Pembina kemahasiswaan itu mempunyai peran yang sangat sentral di dalam perguruan tinggi, khususnya di kemahasiswaan, karena merupakan
terdekatnya dengan kemahasiswaan, Oke. dengan mahasiswa, sehingga kita juga harus bisa mengakomodir mahasiswa. Di satu pihak juga kita harus bisa memberikan rambu-rambunya apa yang memang tidak boleh dan sebagainya. Dan semua itu diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sesungguhnya tujuan utama dari bidang kemahasiswaan adalah untuk Pada dasarnya kita mempunyai program-program kerja. Hmm. Nah, program kerja inilah yang kita coba sampaikan kepada mereka, sehingga aspirasi dari institusi kita juga bisa mereka juga bisa menjalankan dan dituangkan dalam program-program kerja yang disusun berdasarkan tahunan. Jadi disebut Oke, dengan berdasarkan tahunan. ya, Disebut dengan rencana kerja tahunan. rencana kerja tahunan. Program-program kemahasiswaan yang bisa ditawarkan seperti apa? Jangan dijawab dulu, karena kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang seputar Jakstik, tetap di MGS TV. Bisa jelajahi dunia informasi dan komunikasi tanpa batas. Nah, tentukan pilihan sekarang. Di mana? Stik, STMIK Jakarta. Bisa, bisa. Bisa, Masuk aja. STMIK Jakarta ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Ada perpustakaan, Laboratorium, dosen berkualitas. dan mau jadi seperti ini Bisa. pasti bisa. Bisa. Masuk STMIK Jakarta aja. Mungkin Anda yang terpilih. Show up your talent untuk Anda yang berminat menjadi presenter. Siapa tahu Anda yang terbaik. Show up your talent untuk Anda yang berminat menjadi presenter, Tampilkan bakat dan kemampuan Anda beraksi di depan kamera. pria dan juga wanita usia 20 sampai 25 tahun, Mengisi biodata audisi, foto berwarna ukuran postcard dan pendaftaran di MGS TV di jam kerja sampai tanggal 20 Oktober 2011. rebut hadiah uang tunai jutaan rupiah, dan kesempatan meniti karir di jalur broadcasting MGS TV. Untuk informasi hubungi 8349 731. Audisi presenter MGS TV, show up your talent. Newton Music Course and Learning Center menyelenggarakan bimbingan belajar bilingual Indonesia-Inggris bagi siswa TK, SD, dan SMP. Materi sesuai kurikulum nasional dan internasional. Juga memberikan kursus musik pop atau klasik untuk anak maupun dewasa seperti piano, drum, gitar, vokal, musik teori, dan lain-lain. Ada juga art and craft, drawing, caritmatika, dan Bali dance. Bisa jelajahi dunia informasi dan komunikasi tanpa batas. Nah, tentukan pilihan sekarang. Di mana? Stik, STMIK Jakarta. Bisa, bisa. Bisa, Masuk aja. STMIK Jakarta ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Ada perpustakaan, Laboratorium, dosen berkualitas. dan mau jadi seperti ini Bisa. pasti bisa. Bisa. Masuk STMIK Jakarta aja.